Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan kalau sore hari ini diberi kesempatan untuk beribadah. Kita tahu bahwa Tuhan sangat ingin kepada setiap kita untuk memberikan sebuah ibadah yang terbaik. Kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan dengan hati kita, dengan segenap hati kita. Sebab itu mari gunakan kesempatan yang terbaik ini, memberi yang terbaik dari hidupmu untuk Tuhan. Terpujilah Bapa yang baik, kami bersyukur kalau Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Anugerah senantiasa Engkau berikan dalam hidup kami. Dan sore hari ini, biarlah kesempatan yang terindah yang Engkau berikan untuk kami mau gunakan dengan baik. Dan mau memberi yang terbaik dari hidup ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya hatimu disenangkan, disukakan lewat pujian umat-Mu. Terpujilah Bapa yang baik, beracaralah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Dalam hidup kita, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Amin. Biarlah sore hari ini sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Dan itu benar-benar terjadi dalam hidup setiap kita, anak-anak Tuhan. Tuhan mampu memberikan sukacita yang luar biasa. Sebab itu mari beri yang terbaik dari hidupmu saat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Berikan dengan segenap hati. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita
Haleluya, haleluya. Biarlah setiap kita menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, amin Tuhan, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, amin Tuhan, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan dengan segenap hatimu Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun, yes Tuhan, dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, yes Tuhan, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Oh, ku sembah Kau. Inilah sembahan kami Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau.
Lebih sungguh-sungguh katakan, kami sembah Engkau Tuhan. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Inilah pujian umat-Mu Tuhan. Inilah pujian umat-Mu. Haleluya. Yesus, kami percaya Tuhan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, di mana kami nyanyikan pujian yang terbaik untuk Engkau. Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau hadir. Sikara la 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 mataka sakarno. Haleluya. Oh, katakan lebih sungguh-sungguh, ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Kau. Amin Tuhan. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh, ku sembah Kau. Yes Tuhan. Ku sanjung tinggi nama-Mu dipuji. Yes. Haleluya Tuhan. Yes. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya Tuhan. Kau ku sembah, oh. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Yes Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh, amin Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh, ku sembah. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh,
angkat kedua tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Sembah Dia, Kau ku sembah. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Yes. Lebih lagi katakan, Kau ku sembah. Sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sedang berhadapan dengan Engkau, Tuhan yang Maha Tahu, yang dapat meneropongi hati kami seutuhnya. Tidak ada yang luput dari pemandangan-Mu. Oleh karena itu kami mau beribadah dengan roh takut dan gentar. Kuduskan kami melalui Tuhan firman-Mu yang sebentar kami dengar. Karena firman-Mu itu adalah kehidupan yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya mengatakan bersama, amin. Ya, selamat berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab. Saudaraku, pengajaran itu sangat penting. Ya, untuk apa, Saudaraku? Untuk mendidik kita supaya kita ini berubah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ada satu penyakit yang berbahaya yang sering terjadi bahkan bagi para senior atau orang yang lebih punya pengalaman, ya. Kalau dia lebih punya pengalaman lalu waktu terjadi perubahan, lalu orang yang lebih baru itu ditempatkan di atasnya, dia merasa terganggu, dia rasa tidak puas, ya. Karena itu ini namanya post power syndrome, dan ini sering terjadi pada para pimpinan yang melihat adanya orang-orang yang baru yang muncul, yang dipakai Tuhan, yang lebih dahsyat, dan ada rasa tidak senang. Karena itu saya beri judul, aku lebih senior. Ini perasaan
ya, perasaan yang berkecamuk dalam batin, yang merasa kenapa saya mesti disingkirkan? Kenapa dia yang baru lalu naik daun? Ada rasa tidak puas. Kenapa? Karena orang-orang demikian itu menilai bahwa sesuatu pekerjaan yang kelihatan itu adalah segala-galanya. Padahal Tuhan itu menilainya nanti setelah kita meninggal atau diangkat oleh Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat, posisi, kedudukan, kekayaan, semua itu hanya sementara sifatnya. Posisimu mungkin diletakkan di bawah orang lain, itu pun hanya sementara. Nah, ini pengertian ini mesti ada pada kita, ya, khususnya bagi para pemimpin yang merasa lebih senior, lebih lama, lebih hebat, ya. Ada rasa tidak puas, tidak suka kalau ada orang lain yang mulai dipakai Tuhan lebih baik. Saudaraku, dan ini terjadi bukan hanya untuk orang-orang yang tidak rohani, bahkan orang yang disebut rohaniawan. Ini sangat menyedihkan, ya. Namun ini fakta hidup. Kita sudah menerangkan tentang Miriam. Miriam itu menggerutu kepada Musa, dan dia pakai dalihnya istrinya Musa. Sebetulnya gerutuan itu ditujukan kepada Musa. Kenapa kamu kok memimpin, kamu kok paling, kamu kan adik kami, kenapa kamu kok menaruh tempatmu pada tempat tinggi? Jadi akibat gerutuan Harun dan Miriam, dan itu pasti keluar dari mulut. Dan ingat, apa yang kita keluarkan dari mulut itu gelombang suara. Dan gelombang suara ini spirit. Ya, karena perkataan itu spirit. Nah, jadi roh tidak puas ini mengudara, menjalar di udara. Namun bahayanya kalau ada orang yang memang mempunyai roh iri hati, maka gelombang ini match, ya, sesuai. Maka dia akan mempengaruhi orang itu. Karena itu mari kita hati-hati. Apa yang terjadi di dunia ini, ya, terjadi kata-kata, omongan, ini juga bisa merasuk kita. Karena itu hati-hati kalau kita lihat viral-viral yang tidak benar atau kekerasan, itu spirit. Dan itu bisa mempengaruhi, apalagi waktu itu saudara dalam kondisi ada rasa yang tidak beres. Maka spirit itu akan mempengaruhi. Jadi saya tuliskan, ini terjadi dengan Korah. Jadi spirit yang dikeluarkan oleh Harun dan Miriam itu menjalar lalu ditangkap secara spiritual oleh Korah dan kawan-kawan. Dan oleh karena dia memang punya rasa juga iri hati untuk yang lain, bukan kepada Musa, ya, maka spirit itu mendarat dan dia biarkan lalu mengendap. Sayang, ya, Korah ini kan sudah melihat bahwa Miriam dan Harun itu mengalami yang tidak baik. Apa itu? 2 minggu lalu sudah saya katakan, Miriam kena kusta. Ya, dan perjalanan orang Israel
itu tertunda oleh karena penyakit kusta itu. Ditunggu sampai 7 hari. Untung sembuh. Nah ini mestinya kan berita ini sudah tersiar di seluruh umat Israel. Bahkan Harun dan Miriam sudah mengaku. Ini baiknya Harun dan Miriam. Tapi Korah ini tidak mau belajar tentang pertobatan dari Harun dan Miriam yang mengaku kami ini bodoh. Waduh, pengakuan yang baik, ya. Dan Korah dan seluruh Israel tahu juga ajaran Tuhan terhadap Miriam sampai kusta. Dan perjalanan tertunda. Dan itu pasti menjadi buah bibir dari seluruh orang Israel. Namun Korah ini sudah melihat itu masih saja tidak mau menaruh pengertian. Saudaraku, namun ini bukan hanya untuk Korah. Sekarang untuk kita. Seringkali kita pun juga demikian ya, tidak mau belajar dan memperhatikan akibat buruk yang sudah kita baca di Alkitab. Saudara bisa baca akibat buruk dari Raja Saul yang juga iri hati, ya, dari Korah, ya, dari Miriam, kan kita baca di Alkitab. Tapi kita kurang memperhatikan, berarti kita ini mengulangi kebodohan orang bodoh. Wah, ini paling buruk. Ya, kalau kita mengulangi kebodohan orang bodoh, mestinya kita tidak mau mengulangi. Tapi seringkali manusia itu mengulangi. Apa yang sudah ditulis di Alkitab, kebenaran, akibatnya yang buruk, tapi diulangi lagi. Nah, sama halnya dengan Harun dan Miriam yang tidak puas terhadap adiknya, yaitu Musa. Dan ini terjadi juga ya terhadap Korah. Nanti kita belajar. Korah ini tidak bisa puas karena dia merasa lebih senior dari seorang yang bernama itu saudara juga ya, yang namanya Elsafan. Jadi kita melihat bahwa iri hati itu satu penyakit. Envy is a disease. Ya, karena itu mesti dipulihkan, disembuhkan. Jadi ketahui, rasa tidak puas ini sumbernya dari mana? Kita sudah katakan dalam Yakobus 3 bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri itu hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Dan kita tahu, kata Tuhan, dunia akan lenyap. Jadi kalau itu hikmat dari dunia, itu akan lenyap. Dan kalau dari nafsu manusia, Tuhan katakan, nafsu manusia itu bertentangan, melawan roh. Jadi bayangkan kalau orang melawan Allah Roh Kudus. Ya, itu menghujat nanti. Pasti celaka. Bahkan dikatakan dari setan-setan. Wah, pasti yang namanya mengikuti cara setan. Apa itu? Berontak. Dan ini yang terjadi dengan Korah. Jadi iri hati ini penyakit rohani yang sangat-sangat berbahaya. Yang tidak akan cuma mempengaruhi orang di luar kekristenan.
Celakanya para pemimpin rohani yang telah kita lihat di sini. Harun, Miriam, Korah. Ini pemimpin-pemimpin. Tapi kena juga penyakit ini. Padahal mereka itu rohaniawan. Jadi betul-betul ini penyakit menular yang bahkan sangat berbahaya. Ini seperti kanker. Kalau orang dalam penyakit umum itu kanker. Wah, kalau orang sudah kena kanker itu rasanya wow, bahaya sekali. Ya, karena itu ini penyakit banyak membunuh pemimpin-pemimpin rohani. Tapi sebenarnya apa toh? Ya, yang disebut cemburu. Nah, kita perlu perhatikan. Ini tulisan God is a jealous lover. Allah itu cemburu, ya, tapi cinta. Nanti kita pelajari bahwa Tuhan itu namanya cemburuan. Aneh. Ini Alkitab yang menulis. Aku adalah Allah yang cemburu. Itu perkataan Tuhan. Tapi cemburu ini karena kasih. Ya. Jadi ada cemburu yang baik, ada cemburu yang berbahaya. Mari kita mau belajar tentang perbedaan antara iri hati yang dalam bahasa Inggris katakan envy dan cemburu, jealous. Ya, ini beda. Orang iri hati dan cemburu itu beda. Ya, apa? Iri hati itu ada satu perasaan yang tidak senang. Itu namanya penyakit rohani, ya, karena tidak memiliki seperti orang lain yang punya, baik kedudukan, kekayaan, ataupun atribut yang lain. Karena itu di dunia ini ada orang-orang yang bisa cemburu kepada orang kaya. Wah, makannya kok enak, kami susah-susah. Lalu timbul cemburu. Tapi cemburu yang iri hati. Yang berbahaya. Ya. Ada orang iri hati oleh karena orang lain itu memiliki kedudukan yang baik. Ini tidak heran di manapun di pemerintahan seringkali kalau ada orang yang posisinya naik, bawahan atau mungkin atasan merasa, wih, saya terancam ini. Wah, saya bisa diganti ini sama dia. Jadi timbul iri hati karena tidak senang melihat kapabilitas orang lain itu lebih dahsyat. Nah, ini namanya iri hati. Tapi kalau cemburu itu adalah perasaan yang takut atau terancam, ya. Terancam kehilangan posisi, kehilangan ya orang yang dicintai. Misalnya orang berpacaran, baru berpacaran lalu ada teman yang lain datang, wah cemburu ya, jangan-jangan ini dia nih rival ini. Jadi kecemburuan ini bisa positif, bisa negatif, ya. Biasanya kecemburuan yang berlebihan, saya katakan, makanya cemburu itu baik. Tapi kalau berlebihan, wah bahaya. Ya, sehingga kalau berlebihan itu lalu terjadi namanya sikap protektif. Sikap protektif yang berlebihan, overprotective. Dan ini disebabkan karena overthinking. Ya, memikirkan yang negatif. Oleh karena memikirkan yang negatif, rasa takut itu makin besar.
Jangan-jangan, nah itu jangan-jangan. Padahal belum. Tapi timbul dalam benaknya ini, jangan-jangan dia merebut, jangan-jangan dia nanti begini, dia nanti begitu. Nah, namun ada cemburu yang sangat positif. Dan itu adalah cemburuan ilahi. Ya, apa itu cemburuan ilahi? Cemburuan ilahi adalah suatu perasaan yang tidak rela kalau yang dikasihi, yaitu orang benar, itu akan dipengaruhi, akan ditarik oleh lawan yang tidak benar. Dan tentunya khususnya kalau dengan Allah, ini dengan setan ya. Setan ini kan mengganggu terus manusia dengan bermacam-macam cara. Dengan keinginan dunia, dengan keinginan daging. Jadi Allah kita itu Allah yang cemburuan. Ya. Nah, saya katakan itulah cemburu yang positif. Jadi cemburuan yang positif itu dimiliki oleh Allah. Dan juga para hamba Tuhan yang benar. Jadi kalau saudara sebagai anak Tuhan, ya melihat temanmu mungkin pergi ke berhala, engkau diam aja. Anda apa-apa. Itu namanya saudara ini tidak mempunyai cemburuan ilahi. Nah kalau temanmu ini salah, melakukan hal yang tidak benar, itu mestinya kita ini rasa ada satu ancaman. Ya, apa yang dikatakan Tuhan tentang Allah kita? Seperti juga suami dan istri itu ada cemburuan. Kenapa cemburuan? Karena Allah kita itu mengasihi. Karena itu dia mengumpamakan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Dan gerejanya itu sebagai mempelai wanita. Karena itu Allah kita itu sangat cemburu kalau ada orang-orang mengganggu gereja atau jemaat Tuhan. Saudara tahu waktu Raja Ahasveros melihat Haman mendekati istrinya, wah dia marah. Ya, karena orang-orang zaman dulu pegawai-pegawai yang boleh dekat-dekat dengan ratu itu biasanya dikebiri lebih dulu. Ya, tidak boleh orang sembarangan dalam istana. Kalau mau bekerja, misalnya pegawai minuman atau ya yang karena biasanya orang laki itu lebih canggih daripada wanita ya. Misalnya tentang pakaian, sudah lihat desainer-desainer yang hebat lalu bikin pakaian, itu kan biasanya laki-laki. Nah kalau laki-laki ngukur-ngukur pakaian seorang ratu, wow, raja bisa ya cemburunya bukan main. Karena itu biasanya mereka yang bekerja di istana itu dikebiri. Nah semacam itulah Allah kita. Tapi cemburunya Allah itu oleh karena dia sangat mengasihi. Keluaran 34 ayat 14 mengatakan, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Wow, dia menyebut dirinya Allah yang cemburu. Namanya, bahkan salah satu nama Allah itu jealous. Aneh ya. Tapi ini Tuhan sendiri yang declare, menyatakan, aku Allah yang cemburuan. Aku tidak ingin umatku itu
nanti terpengaruh. Karena itu dia akan melakukan pembelaan, melakukan hukuman. Ya, sudah lihat suatu bangsa yang cinta Tuhan, lalu diganggu oleh bangsa yang tidak kenal Tuhan, apalagi yang penuh tidak kebenaran, maka Tuhan bisa marah, melakukan pembalasan dengan macam-macam hal. Begitu juga hamba-hamba Tuhan yang sangat concern, memperhatikan gereja Tuhan, itu ada rasa khawatir kalau gereja Tuhan itu dipengaruhi. Terus terang seperti saya juga khawatir saudara mendengarkan misalnya, ini zamannya di mana kita suka mendengar apa saja ya di medsos. Ya, kalau saudara bisa menyaring, nggak apa-apa. Tapi bahayanya ada orang-orang Kristen yang masih rohaninya kanak-kanak, dia mendengarkan bahasan dari yang disebut hamba Tuhan, tanda petik, tapi mengajar yang tidak benar. Dan ini zamannya sekarang ini. Orang bisa setel apa saja. Ya. Maka itu menimbulkan juga kekhawatiran bagi kami hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau kami kadang-kadang berkata hati-hati itu bukan oleh karena benci, bukan. Tapi oleh karena kasih. Jangan-jangan bisa nyeleweng. Mungkin sudah berkata, wah itu terlalu fanatik atau menganggap dirinya benar. Tapi kenyataannya, teman-teman kami sendiri yang dari kecil itu sudah dengar Alkitab, banyak mendengar seminar, bahkan terlibat ya sebagai panitia dan sebagainya, bisa kena. Ini satu kenyataan. Bahkan sekarang dia berkata, saya nggak percaya Tuhan akan datang. Tuhan sudah datang. Waduh, kami terangkan cukup lama. Dia tidak goyah. Tidak, Tuhan itu sudah datang. Tidak ada antikris. Wah, apalagi rapture. Nggak ada. Ya. Ini bukan orang Kristen yang baru loh. Tapi orang Kristen yang sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun di gereja yang benar, tapi bisa juga kena. Nah, inilah kekhawatiran kami, hamba-hamba Tuhan. Kalau Anda itu sembarangan lalu mendengar. Karena itu saya kalau membeli buku, saya itu lihat dulu siapa penulisnya. Kalau dia penulis yang abal-abal, yang tidak pernah saya tahu di dunia kekristenan, saya nggak mau beli, walaupun judulnya bagus. Satu hari saya di Jakarta, saya masuk toko buku, saya melihat beberapa buku dan saya berkata pada penjualnya, ya ini toko buku Kristen. Saya berkata, Pak, ini buku New Age Movement. Masa? Gambarnya apa, Tangan begini, kan berdoa. Itu covernya. Tapi saya baca bawahnya, wah kok saya pernah baca ini orang New Age Movement. Ya, lalu saya buka-buka. Ternyata benar. Walaupun dipetik ayat-ayat Alkitab. Karena sudah lihat motivator dunia juga memakai ayat Alkitab. Walaupun dia bukan orang Kristen. Karena ayat Alkitab itu dahsyat. Nah, apa kata Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3?
Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Iya. Tadi saya katakan cemburu itu ada rasa khawatir, ada rasa takut. Nah, Paulus juga berkata begitu. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan yang sejati. Jadi itulah sifat pemimpin yang benar. Takut kalau pengikutnya ini bisa diseret, salah. Lihat aja Alkitab. Betapa banyak raja-raja yang baik mula-mula bisa berubah. Dari mana? Dari spirit, roh. Kita mesti hati-hati waktu kita mendengar. Ya, karena itu saudara mesti tahu lebih dulu. Ya, hamba-hamba Tuhan yang mana? Baru ini, minggu lalu saya baru mendengar dari seorang teman kami pendeta. Dia kirimkan, ada lagi seorang hamba Tuhan yang mega church, ini mega church, meninggalkan Tuhan. Dia berkata goodbye Jesus. Dan ini terjadi. Ini akhir zaman. Jelas Tuhan itu menginginkan umatnya itu menjadi serupa dengan dirinya. Serupa memiliki roh kecemburuan juga. Kecemburuan ilahi. Karena itu waktu orang Israel jatuh dalam penyembahan berhala lembu emas. Itu paling menyedihkan hati Tuhan. Karena berarti jatuh ke tangan musuh. Musuhnya Allah. Ya, maka Musa dipakai Tuhan untuk bicara kepada mereka. Menantang siapa yang mau berpihak pada Tuhan. Mari dibacakan Keluaran 32 ayat 25 dan 26 lebih dulu. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Iya. Waktu Musa melihat bahwa orang-orang Israel jatuh dalam dosa penyembahan yang sangat-sangat menyedihkan hati Tuhan. Maka Musa berkata, siapa yang memihak pada Tuhan datang kepadaku. Apa yang terjadi? Direspons oleh satu suku. Yaitu suku Lewi. Kenapa? Karena mereka mempunyai kecemburuan ilahi. Ya, coba diteruskan ayat 27 sampai 29. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Ya, biasanya Tuhan itu menghukum mati melalui ular atau kena ini, kena macam-macam hal. Tapi kali ini tidak.
Justru mereka dibunuh oleh orangnya sendiri, yaitu yang merespons Bani Lewi. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Apa yang dikatakan Musa? Kamu bunuh saudara-saudaramu. Perhatikan, kalau Tuhan ngomong begini ini, berarti Tuhan itu sudah geram banget. Dia paling benci dengan namanya penyembahan berhala. Karena itu dia izinkan ya orang-orang Lewi ini untuk membunuh saudara-saudaranya. Dan kemudian Musa berkata, baktikanlah dirimu mulai pada hari ini kepada Tuhan. Nah, sejak itulah orang-orang Lewi ini menjadi bagian pihak Tuhan, ya, sebagai tangan kanan Tuhan. Coba kita telusuri, sebab ini mempunyai arti yang sangat dalam. Nama Lewi itu nama nubuat yang diucapkan oleh Lea, ibunya, waktu dalam pergumulan ya dengan saudaranya Rachel, karena waktu itu Yakob itu menikahi, sebetulnya mencintai Rachel, tapi oleh ayah mertuanya dia ditipu. Ternyata yang dia hampiri itu tacinya Lea, yang dia nggak senang. Tapi oleh karena tidak senang, maka Tuhan memberikan anak lebih dulu. Dan Rachel malah ditutup kandungannya oleh Tuhan. Itulah cara Tuhan, kalau orang itu tidak mau mencintai. Ya. Nah, apa arti nama Lewi? Lewi berarti dilekatkan, attach, ya, atau join, digabungkan. Dari kata dasar lava yang berarti membelitkan, to twine, ya. Jadi memilin gitu ya, dililitkan gitu, menggabungkan. Jadi gabungnya bukan cuma didekatkan, bukan, tapi dipilin, supaya betul-betul melekat. Nah, Tuhan ini sebetulnya ingin kita itu seperti Lea. Lea ingin supaya dirinya itu bisa lekat dengan suaminya. Karena itu diberi nama anak itu Lewi, Kejadian 29 ayat 34. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ya, jadi Lewi ini nama nubuatku. Yaitu Lea itu dia ingin suaminya lebih erat kepadanya. Nah, bagaimana dengan kita, umat Tuhan? Apakah kita mempunyai keinginan seperti Lea? Supaya Tuhan itu lebih erat dengan kita. Nah, kalau Tuhan lebih erat, ingin lebih erat dengan kita mesti melahirkan orang-orang seperti Lewi ini. Karena itu hamba Tuhan yang benar, dia mesti menginginkan di gereja itu muncul namanya pelayan-pelayan Tuhan. Itulah kelompok orang Lewi. Jadi gereja yang merindukan bergaul erat dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki, itu mesti mempunyai keinginan supaya lahir di gereja itu pribadi-pribadi yang mau melayani Tuhan. Bukan sebagai cuma penonton atau sebagai juri yang suka memberikan penilaian. Juri itu penilaian, tapi dia tidak melakukan.
Atau yang suka memberikan support, tapi tidak melakukan. Ya seperti orang menonton suku pertandingan. Waktu saya lihat dulu, waktu ya pemain bulu tangkis kita yang hebat-hebat sedang bertanding. Mereka wah sorak-sorak. Tapi waktu kalah, mereka wah mengejek. Coba mereka main, pasti kalah. Tapi begitulah penonton itu. Jadi pelayan Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, karena kita ini kalau mau masuk kerajaan Tuhan itu kerajaan imam. Nah, kalau kerajaan imam itu mesti kita jadi imam. Dan imam itu kelompok orang Lewi. Kita mesti mempunyai roh kecemburuan ilahi. Bukan roh iri hati. Iri hati kalau ada orang lain tampil hebat, kita mulai nggak senang. Ini bahaya. Saya peringatkan supaya kita dijauhkan dari iri hati. Karena ini bisa membunuh rohani kita. Bahkan perhatikan seperti Miriam. Oleh karena dia iri hati, kena kusta, dosa. Jadi kita mesti mempunyai keinginan, kecemburuan ilahi, bukan iri hati dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ingat, memang kita mesti mengerti kriteria seorang Lewi. Seorang Lewi yang benar-benar itu orang yang tidak berorientasi kepada harta duniawi. Karena itu sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan memang masih ya campur ya. Mempunyai satu pekerjaan di luar selain menjadi hamba Tuhan. Ya. Jadi jarang yang betul-betul yang hanya hidup oleh karena iman tergantung daripada persembahan. Dan itu dulu zaman Lewi-Lewi, mereka itu begitu. Coba kita baca Ulangan 10 ayat 9. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Iya, jadi kalau saudara betul-betul lebih mau memfokuskan diri kepada Tuhan. Ya, saudara harus tahu, milik pusaka yang sudah punya itu bukan hal-hal duniawi. Ya, tapi saudara milik pusakamu itu Tuhan. Tuhan menjadi milikmu. Nah ini berarti apa? Seperti pengantin. Ya, seorang wanita. Dia mendapat seorang suami yang menjadi miliknya. Mari kita mempunyai roh semacam ini. Ya, karena itu saya harapkan saudara lebih meningkat tambah hari. Kalau konsentrasi saudara berkata, hanya Engkau Yesus yang menjadi milikku. Aku tidak terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Apapun yang terjadi, Engkau jawaban. Engkau satu-satunya yang akan setia, tetap, kekal selama-lamanya. Haleluya. Tuhan akan menilai hatimu. Nah, bahayanya kalau kita terjangkit virus iri hati. Pengalaman kita pandemi dengan corona seperti gambar ini. Wah, membuat kita takut bukan main. Betul enggak? Tapi saya banyak diluputkan dari hal ini. Padahal bersama-sama ya dengan orang yang kena satu mobil lagi. Makan bersama. Tapi Tuhan lindungi. Itu sangat
luar biasa bagi saya. Saudaraku, saya datang ke Jakarta, hari pertama close, ya sepi bukan main jalan. Dari airport ke Kelapa Gading, cuma 15-20 menit sudah sampai. Wah, betul-betul kosong. Restoran-restoran banyak yang tidak buka. Ya, saudaraku, saat itu saya datang justru karena harus ya mengadakan seminar. Anak saya berkata, "Papi, jangan pergi, sudahlah pakai aja, nanti kita atur pakai Zoom ya, jangan pergi ya." Tapi rasanya gimana ya, mereka juga berani datang ya. Dan saya datang, kalau saya nggak datang, saya bisa kena di Semarang karena hari itu ada pertemuan, ada salah seorang yang ulang tahun dan ternyata banyak yang meninggal. Aneh itu. Tapi Tuhan itu memang tahu ya. Mari kita akan melihat kenapa Korah ini mempunyai roh iri hati. Dimulai dari sini. Keluaran 6 ayat 15-18. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yisar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Ya, perhatikan anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya 3. Gerson, Kehat, Merari. Saya beri warna putih. Kehat. Dia bukan anak sulung, betul nggak? Siapa anak sulungnya? Gerson. Ya. Dan saudaraku, anak-anak Kehat yang saya beri garis, ya, itu ada 4 orang. Amran, ingat-ingat, Yishar, Hebron, Uziel. Dari Amran ini muncul Musa, Harun, Miriam. Ini top ini, saudaraku. Memang ini anak sulung ini Amram. Yisar anak kedua. Uziel anak keempat. Ya. Jadi dari sini saya tuliskan, walaupun Gerson itu anak sulung, namun Tuhan itu memilih bukan Gerson, tapi Kehat. Sebagai apa, sebagai pelayan yang mengatur benda-benda suci dalam ruangan suci maupun ruangan maha suci. Jadi kita melihat di sini, sebenarnya biasanya orang zaman dulu, anak pertama itu dapat warisan double 2 kali. Tapi di sini Tuhan memilih Kehat. Tapi Gerson, dia tidak iri hati. Nah, ini sikap yang baik. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Dalam pelayanannya, pelayanan Bani Lewi, Gerson itu mengerjakan yang cukup berat. Tudung, ya, tirai, layar, tali, sehingga mereka diberi pedati untuk ngangkut. Sudah lihat tudungnya itu, kain tebal ya, ada yang dari kain, ada yang dari bulu kambing, ya ada yang dari ya lumba-lumba, kulit lumba-lumba, ya. Jadi berat-berat. Merari juga begitu, papan-papan, kayu-kayu lintang, tiang-tiang alas, ini juga berat-berat.
Karena satu alas itu 1 talenta. Wah, 1 talenta perak itu bisa 60-70 kilo. Itu 100. Bayangin cukup beratnya, mereka diberi pedati. Tapi Kehat tidak. Kehat tidak diberi pedati, tapi Kehat ini harus mengurusi alat-alat kudus. Ya, pelita emas, meja roti, di situ ada gambarnya, mesbah dupa, lalu juga tabut Tuhan. Ya, wah ini alat-alat yang penting. Nah itu diserahkan pada Kehat. Jadi kita mesti belajar dari Gerson yang mempunyai hati yang rendah. Dia tidak iri dengan adiknya yang dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu konsep Tuhan. Tuhan yang punya otoritas. Tuhan yang menetapkan, ya sudah. 1 Korintus 12 ayat 18 berkata, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ya, seperti tubuh kita ini. Ada tangan, ada kaki. Tangan ini paling menonjol ya. Kaki, waduh, paling bawah. Kalau kena kotoran, kaki. Ya. Kalau yang di atas ini kan, wah, kelihatan. Ya, jadi begitu juga, dalam tubuh ini Tuhan tempatkan beda-beda. Tapi kita ini tidak boleh iri hati. Kenapa? Karena semuanya itu tubuhnya Yesus. Nanti kemuliaan juga pada tubuhnya Yesus. Ya, nah kita mesti sadar itu. Nah coba kita perhatikan, kita lebih fokus sekarang dengan nama-nama itu, Keluaran 6 ayat 19-21. Dan Amram, anak sulung Kehat mengambil Yokebed, saudara ayahnya menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yisar, Korah, Nefek, dan Sikri. Anak-anak Usiel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Ya, jadi Amram ini anak sulung dari Lewi, ya, saudaraku, dari Kehat, ya, itu Amram, itu melahirkan Harun dan Musa. Ini top leader ya, saudaraku. Tapi anak kedua dari Kehat, itu Yisar. Anak sulungnya, sulung ini, Korah. Jadi Korah itu anak sulung. Nah sekarang anak keempat dari Kehat itu adalah Usiel. Dia punya 3 anak, Tuhan pilih yang tengah, bukan yang sulung. Jadi kalau kita melihat ranking, jelas ranking Korah itu sebagai anak sulung. Ya, tentu lebih tinggi daripada Elsafan yang bukan anak sulung. Ya. Namun ternyata Tuhan memilih Elsafan sebagai pemimpin puak Kehat. Wow. Elsafan jadi pemimpin. Ya, orang-orang kelompok Kehat. Kelompok Kehat ini betul-betul orang yang tadi membawa alat-alat yang kudus. Dan itu dituliskan dalam Bilangan 3 ayat 30. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Usiel. Iya, saudaraku. Jadi kita melihat di sini, bahwa pemimpin puak Kehat itu adalah Elsafan. Ya.
Nah, coba kita lihat dengan gambar ini supaya saudara lihat dengan jelas. Ya, Lewi itu punya 3 anak, Gerson, Kehat, Merari, yang Tuhan pilih untuk paling dekat dengan Tuhan dalam rumah Allah, itu Kehat. Karena begitu mau dibongkar, Kehat lebih dulu harus melakukan, yaitu mengambil tabut perjanjian, ya, dipikul. Jadi kita melihat di sini, ini penempatan Tuhan, Tuhan yang punya otoritas. Sekarang dari Kehat, ini dia punya 4 anak. Amram yang melahirkan Harun, Musa, Miriam, itu Amram. Jadi dia memang yang sulung, ya. Tapi dia mempunyai anak kedua, Yesar, Hebron, dan Uziel. Sekarang Yesar ini punya anak sulung, Korah. Ini sulung ini. Dan biasanya anak sulung itu paling diberi kedudukan. Kita melihat Uziel itu anak keempat dari Kehat. Dan dia punya 3 anak. Dan Tuhan bukan menetapkan Misael, tapi Elsafan yang di tengah. Ini haknya Tuhan memilih. Jadi kalau dibandingkan antara Korah dan Elsafan, Korah ini lebih punya kedudukan lebih tinggi. Ya, secara keturunan daripada Elsafan. Nah, inilah yang menyebabkan Korah itu dia nggak senang. Kenapa? Ya, dari bibit ini nanti dia marahnya itu sama Musa. Ya. Tapi dari bibit ini, karena merasa dia itu adalah orang yang lebih tinggi tingkatnya. Kenapa yang memimpin ya puak Kehat itu justru yang Elsafan ini, anak keempat lagi, ya dari Uziel gitu ya. Itu kan anak keempat dari Kehat. Dia kan dari anaknya Yesar, anak kedua. Dan dia yang sulung lagi. Kenapa saya ditempatkan di bawahnya Elsafan? Nah, dari roh itu ditambah spirit yang keluar dari Harun dan Miriam, jadilah dia pendam. Ya. Tapi dia tidak melihat fakta bahwa Miriam kena kusta. Kita mesti belajar dari Alkitab melihat, iya ya, Tuhan tidak melihat senioritas. Mungkin waktu itu Miriam berkata, Musa kamu kan aku tolong dulu. Kalau ndak ada aku, ndak ada kamu. Inilah yang terjadi di dunia politik sekarang ini. Ya. Jadi kalau orang itu merasa dia lebih senior, lebih hebat. Tapi Tuhan pilih orang lain. Itu bisa iri hati. Karena itu kita mesti tahu ini. Tuhan itu hakim. Dia itu yang menentukan. Ini perlu. Dalam satu pengadilan. Yang menentukan benar atau salah. Itu hakim. Ya, hakim yang ketok. Walaupun ada jaksa yang menuntut ini itu. Tapi yang memutuskan yang terakhir itu hakim. Dan ingat, hakim semua manusia itu adalah Tuhan. Karena itu nanti, semua manusia
itu akan dihakimi oleh Tuhan. Orang percaya pun, orang Kristen juga akan dihakimi. Ya, jadi nanti orang-orang Kristen yang sudah masuk ke sorga, nanti juga akan dihakimi. Ya, mungkin ada orang yang berkata, saya pasti lebih hebat kedudukannya. Dikasih nanti kedudukan yang lebih rendah daripada orang yang dianggap rendah. Memang pernah seorang pendeta mimpi, ya, dia ketemu Tuhan, ya, masuk sorga, lalu dia melihat bahwa yang menyapu kebun-kebun dari gereja itu ditempatkan lebih tinggi daripada dirinya. Ya, kok aneh? Kok saya di bawah dia? Nah, itulah yang akan terjadi nanti. Jadi sekarang ini bukan ukuran. Wah, dia punya kedudukan besar. Saya membaca bukunya Rick Joyner. Dia tuliskan, ya, dia mendapat penglihatan. Walaupun dia tidak tulis nama ya dalam penglihatan, tapi dia memberikan ya gambaran orang-orang ya yang namanya tokoh-tokoh gereja. Itu ternyata ada yang di bawah daripada orang biasa. Ya, Rick Joyner adalah seorang yang dipakai Tuhan soal kenabian. Karena itu perhatikan apa yang dikatakan Tuhan dalam Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ya, jadi peninggian itu datangnya dari Allah yang adalah hakim. Jadi sekarang bukan soal kedudukan di gereja, kedudukan di masyarakat, kedudukan di kantor. Bukan. Yang Tuhan lihat apa? Apa yang Tuhan nilai? Hati manusia. Ini kita mesti sadari. Karena itu kalau saya, mungkin memang saya pimpinan di gereja ini. Tapi kalau hati saya sombong, ya nanti bisa lebih rendah daripada tukang sapu. Yang sering kali juga nyapu di sini, nyanyi-nyanyi terus. Ya saya berkata, wah ini tukang sapu di gereja kita ini nanti di sorga bisa ya melebihi dari yang lain-lain, ya lebih daripada mungkin para singers yang tampil di depan. Ya kita nggak ngerti, bahkan mungkin lebih dari saya. Kalau hati saya ini nggak benar. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ya, Allah itu hakim, dia meninggikan. Tapi bagaimana yang ditinggikan itu siapa? Soal apa yang Tuhan nilai? Soal hati. Apa toh hati yang rendah itu? Hati yang rendah itu hati yang mau taat, yang mau nurut, bukan nanti sih. Ya kalau saya bisa lah, nantilah. Kok Tuhan nyuruh begini, saya belum bisa. Tapi hati yang taat Tuhan, saya mau mentaati karena Engkau. Saya mau melakukan ini karena Engkau. Jadi peninggian nanti bukan tergantung dari jabatan yang ada di muka bumi ini. Tidak. Ya. Karena itu seperti Injil Matius pasal 11 dikatakan, orang yang masuk kerajaan Tuhan itu nanti lebih besar ya daripada Yohanes Pembaptis.
Orang, loh apa benar toh? Nanti kita lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Bukan begitu maksud Tuhan. Artinya Tuhan ngomong Yohanes Pembaptis ini punya jabatan yang tinggi sekali saat itu di bumi. Tapi orang yang paling rendah di sorga itu masih lebih tinggi daripada jabatan siapapun yang hebat di muka bumi. Itu jawaban Tuhan. Jadi jangan salah tafsir nanti, wah kita lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis. Bukan begitu. Tapi orang yang bisa masuk sorga, itu kedudukannya jauh lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis yang mempunyai jabatan yang sangat tinggi di muka bumi. Bukan berarti nanti Yohanes Pembaptis kalah dengan saudara, bukan. Tapi yang paling kecil di sorga itu bisa melebihi orang yang punya jabatan paling tinggi di muka bumi. Ini mesti kita sadar dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau menjaga hatiku supaya hatiku ini rendah dan setia. Dua hal yang sangat penting. Rendah hati penting, tapi harus diteruskan. Jangan meninggi. Setia. Karena Tuhan kita setia. Bagaimana caranya? Cintai Yesus. Taati Tuhan. Engkau patuh. Apa yang Tuhan katakan? Oke dah. Aku ngalah karena Yesus. Aku mau menurut karena Yesus. Aku mau mengampuni karena Yesus. Aku mau berbaik karena Yesus. Itulah yang nanti akan ditinggikan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita mau berdiri bersama. Kita nyanyikan, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Jangan salah, orang punya posisi di muka bumi bukan jaminan
bahwa itu juga posisinya di sorga. Tapi Tuhan menjamin kalau hati kita mau merendahkan diri, mencintai Yesus, menuruti perkataan Tuhan, nanti Tuhan yang akan meninggikan. Mari kita sadar, kita nyanyikan dari hati kita yang paling dalam. Tuhan, tolonglah saya supaya aku bisa mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk yes Tuhan menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, bukan menyenangkan hati kami. Hati-Mu kami senangkan. Oh ya rasina kuna korete. Angkat hati-Mu, angkat suara-Mu, berseru kepadanya. Kiara sabda kode, Engkau yang kami muliakan. Oh Jesus, kira sedekete.
Engkau tahu hati kami masing-masing. Engkau mengerti hati kami yang paling dalam, bahkan yang tersembunyi dalam batin kami. Engkau penyelidik hati, ya Tuhan. Engkau yang melihat hati kami, tolong supaya hati kami jangan meninggi. Ampuni kami, kuduskan dengan firman-Mu, ubahkan supaya pembaruan hati terjadi. Tiap kali kami mendengar firman-Mu, kami ditempelak, kami dikuduskan, kami dibersihkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Kau. Tuhan, tolong supaya kami mau merendahkan hati kami semuanya. Karena kami tahu kami bukan mengejar yang lain, tapi mengejar kemuliaan yang Kau janjikan. Mengejar ketinggian yang Tuhan yang menentukan. Terima kasih, terima kasih. Beri kami kesabaran. Beri kami Tuhan hati yang tulus, hati yang benar-benar taat kepadamu. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Engkau tolong mereka yang di tempat tidur masing-masing di rumah sakit. Engkau jamah tubuh-tubuh mereka, memberikan pemulihan oleh kuat kuasa firman-Mu, karena firman-Mu itu berkuasa memulihkan. Terima kasih, tolong juga bangsa dan negara kami. Tuhan, menghadapi hari-hari yang besar, tahun politik, pemilihan presiden, Tuhan tolong. Kami berdoa untuk kedamaian di Timur Tengah, kedamaian di Tuhan di Eropa. Engkau akan tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami mau menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami, dan Saudaraku, terimalah berkat anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau. Amen. Dan melindungi engkau. Amen. Menyinari engkau dengan wajahnya. Amen. Dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Menghadapkan wajahnya padamu. Amen. Dan memberikan damai sejahtera. Amen. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.